Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jalan-jalan melihat rusa, rusa melompat, kini gemertak. Hai para sobat Nusantara, selamat datang di Nusa Talk. Tempat di mana kita bisa ngobrol santai tapi penuh makna dengan berbagai isu wawasan kebangsaan. Nah, senang sekali saya Rafika Rindetasari bisa menemani teman-teman dalam perbincangan menarik seputar bangga berbangsa dan bernegara. Topik ini sangat relevan untuk kita bahas, apalagi di era globalisasi dan era digital seperti sekarang, di mana identitas kebangsaan seringkali diuji oleh berbagai pengaruh dari luar. Nah, hari ini kita beruntung banget karena akan ada 4 narasumber yang sudah siap berbagi perspektifnya. Jadi, Sobat Nusantara, siap-siap ya, kita bakal kupas-kupas topik dari berbagai sisi. Oke, kita mulai dulu dari narasumber yang pertama. Langsung saja, mungkin kita akan bahas topik dari Mbak Dina. Silahkan Mbak Dina, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan bangga berbangsa dan bernegara? Lalu kenapa rasa bangga itu penting untuk kita semua? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Rafika yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi pembicara di acara podcast ini, yang mana pada hari ini pembicaraan kita berhubungan dengan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini adalah topik yang sangat penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri sebagai generasi muda dalam rangka untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan Indonesia. Berbangsa dan bernegara ini adalah suatu bentuk kesadaran atau perilaku seseorang yang didasari kepada nilai luhur untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan, serta mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan dirinya sendiri dan juga kepentingan golongan. Ini juga melibatkan penghayatan kita terhadap ideologi negara kita Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga bentuk negara kita NKRI, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk landasan menghadapi berbagai keberagaman Indonesia. Kesadaran berbangsa ini harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri, dan apabila setiap orang telah menanamkan nilai ini dalam dirinya, maka akan tercipta lingkungan negara yang aman dan juga bersatu. Memiliki rasa bangga berbangsa dan bernegara ini juga sangat penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang bisa melestarikan budaya, menjaga identitas bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan diwujudkan dalam tindakan nyata seperti menjaga lingkungan, memakai produk dalam negeri, menghormati perbedaan, saling toleransi antar sesama, menjaga keberagaman budaya, serta memiliki semangat untuk mempertahankan negara dan mewujudkan kemajuan bangsa. Baik Mbak, sekian dari saya kembalikan. Wah, keren sekali Mbak Wahida. Terima kasih atas pembahasan tadi. Nah, kalau tadi sudah membahas tentang kenapa sih penting untuk memiliki rasa bangga berbangsa dan bernegara, sekarang kita mau lanjut ke topik selanjutnya, yaitu gimana sih contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan berbangsa dan bernegara yang benar, dan apa sih hubungannya bangga berbangsa bernegara ini dengan bela negara. Langsung saja kita panggil narasumber kita yang paling oke, Mas Delva. Halo Mas Delva. Baik, terima kasih Mbak Rafika atas kesempatan dan waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh apa saja sih contoh bangga berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu bangga ketika didengarkannya lagu Indonesia Raya. Ketika lagu Indonesia Raya berkumandang, maka kita sebaiknya dalam posisi duduk siap ataupun berdiri tegak. Bahkan kalau boleh kita sambil bernyanyi, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenapa? Karena ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kalau kita menyanyikan dengan ikhlas, dengan serius, maka akan ada aura-aura merinding. Seakan-akan kita teringat akan masa-masa pahlawan-pahlawan kita dulu yang telah berjuang di medan perang dengan nyawanya sendiri.
Makanya ketika kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, kita harus serius dan totalitas. Selanjutnya apa? Bahasa Indonesia. Bangga berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Kita kaya akan budaya, suku, bahasa daerah. Ada 700 lebih bahasa daerah yang ada di Indonesia dan disatukan dengan bahasa Indonesia. Bahkan di dalam Sumpah Pemuda, poin ketiga dikatakan bahwasanya kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu melestarikan budaya Indonesia yaitu baju batik. Batik merupakan warisan budaya Indonesia bahkan sudah diakui dunia dan mendapat penghargaan dari UNESCO dengan Sub-Intangible Cultural Heritage Humanity. Jadi dengan kita memakai baju batik eh, kita sudah mengapresiasi karya anak bangsa kita sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Delva. Jadi gitu ya cara menumbuhkan rasa bangga untuk berbangsa dan bernegara. Selain kita melestarikan budaya lokal, kita juga jangan lupa untuk bangga terhadap lagu Indonesia Raya ya teman-teman. Langsung lanjut, kita punya topik yang gak kalah keren lagi, yaitu gimana cara menumbuhkan rasa bangga untuk berbangsa dan bernegara pada generasi muda. Terutama kita yang kita tahu nih ya, sekarang kan Gen Z udah menguasai dunia ibaratnya. Langsung saja kita sambut Mbak Wahida. Halo Halo Mbak Mbak Rafika. Wahida. Nah, gimana nih menurut Mbak Wahida kalau perilaku sehari-hari untuk Gen Z nih, para Gen Z mencerminkan berbangsa dan bernegara? Jadi cara kita untuk menambahkan rasa bangga tentang kewawasan dan kebangsaan kepada Gen Z itu pasti prosesnya panjang, butuh beberapa banyak pihak yang terlibat, baik keluarga, sekolah, masyarakat maupun pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan 3 cara saja. Yang pertama adalah pendidikan dan pendekatan sejak dini. Jadi sejak Gen Z masih di taman kanak-kanak sudah diajarkan nilai-nilai dasar Pancasila. Terus yang kedua, mengenalkan tokoh dan pahlawan nasional. Dengan mengenalkan tokoh dan pahlawan nasional, otomatis Gen Z tahu bagaimana cara pahlawan tersebut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga mereka merasa bangga. Cara memperkenalkannya juga yang sesuai dengan Gen Z itu bisa melalui media sosial, baik melalui YouTube, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Terus cara yang terakhir, melibatkan generasi muda pada kegiatan-kegiatan yang berbau kebangsaan. Contohnya mengikut sertakan mereka di acara 17 Agustus, di acara upacara bendera 17 Agustus, melibatkan mereka di sekolah dalam ekstrakurikuler pramuka maupun dalam kegiatan OSIS. Demikian Mbak Rafika. Wah, keren banget ya. Jadi ada 3 hal ya yang memang perlu ditekankan oleh generasi Z saat ini, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita juga nggak kalah menarik lagi ya. Ada topik yang mungkin kita juga pengen tahu nih ya, gimana bila masyarakat kehilangan rasa bangga berbangsa dan bernegara, lalu apa sih ancaman terbesar yang bisa menjadi momok bagi bangsa ini dan bagaimana cara menanamkan wawasan kebangsaan pada generasi muda. Langsung kita sambut narasumber keempat kita, yaitu Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Halo, terima Halo, kasih. langsung saja ya mungkin bisa dipaparkan nih gimana dampaknya dan ancamannya. Oke, tadi ada yang pertama kita bahas ini terkait dengan dampak ya. Dan dampak bila masyarakat kehilangan rasa berbangsa dan bernegara. Nah, apa aja sih kira-kira dampaknya? Yang pertama itu ada kita jadi mudah terpecah belah. Nah, itu kalau kita nggak ini lakukan di sebuah negara itu kita juga banyak banget untuk terprovokasi dengan isu-isu sara dan isu perpecahan gitu ya. Selanjutnya kita akan peduli sama diri sendiri. Dan bisa kita malah lebih cinta produk luar negeri dibanding dengan dalam negeri sendiri. Dan nggak hanya itu juga, kita apa ya, tidak punya rasa tanggung jawab. Jadi misalnya kita cuma terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia, atau kita nggak peduli sama kita ngobrol sama sembarangan, itu pun kita nggak ikut pemilu, karena kita ngerasanya yang ngapain sih, kayak nggak penting gitu kan. Dan kalau misalkan untuk ancaman sendiri ya, kalau ancaman itu besar, itu lebih luasnya kebangsaan di era digital.
Nah, di era digital ini, informasi itu kan cepet banget ya, ambil ya, menyebar, terus luas gitu kan. Nah, tapi itu harus apa ya, harus utuh kan, ya semua, nggak semua berita itu tanpa bisa jadi berita benar ataupun berita hoax. Nah, kita harus bisa tulis di mudah terus nah sebenarnya itu berkaitan dengan radikalisme online karena yang tahun ini apa kan interpretasi dan juga mungkin yang bisa apa ya bisa dikaji dengan itu kalau misalnya kita nggak punya paham-paham atau nilai-nilai yang kita anut gitu kan. Nah, yang ketiga itu budaya luar negeri yang mungkin sekarang sudah apa ya mewabah di Indonesia dan juga banyak yang kita generasi muda yang mencintai atau suka dengan produk dengan budaya luar negeri. Nah, itu juga kita harus kita hati-hati bukan mesti kita dulu gitu ya teman-teman, tapi kita juga harus bisa mengisi ini dan jangan mengenal itu ini budaya yang masuk ke kita karena kita juga punya base dan kita harus cintai budaya kita sendiri. Gitu ya, kita harus menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada diri kita, itu mungkin, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Tadi pemaparannya sangat keren banget ya Sobat Nusantara. Jadi dari awal sampai akhir, kita ini udah dapat banget banyak insight yang ternyata rasa bangga berbangsa negara itu bukan cuma slogan aja, tapi kita bisa hidupkan lewat tindakan kecil dari perilaku sehari-hari, lewat semangat generasi muda, sampai kesadaran kita dalam menghadapi tantangan digital. Semoga obrolan pada sore hari ini kita bisa menjadi pengingat semua masyarakat yang ada di Nusantara. Mencintai bangsa itu merupakan fondasi supaya kita maju bersama-sama. Terima kasih untuk semua narasumber hebat kita hari ini dan juga untuk Sobat Nusantara yang setia mendengarkan podcast Nusatalk pada sore hari ini sampai akhir. Jangan lupa stay tune di episode-episode selanjutnya dan sampai jumpa, tetap bangga jadi bagian dari Indonesia. Jalan-jalan membeli nangka, di tengah jalan tersandung duri. Saya Rafika, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.